Di video pembelajaran kali ini kita udah masuk ke semester genap ya. Nah, di semester genap ini itu udah mulai aplikasi dari analisis gravimetrinya. Nah, jadi waktu di semester 1 itu kita udah belajar kayak tentang lab itu kayak gimana, terus reaksi kimia itu gimana, terus pengenalan alat-alat gimana, dan dasar-dasar praktikum gravimetri itu gimana. Nah, kita tuh udah belajar itu semua di semester 1. Dan di tahapan gravimetri juga udah kita pelajarin untuk menetapkan kadar Fe dalam TFA ya. Oke. Di semester genap ini kita udah lebih ke aplikasi. Jadi fungsi untuk gravimetri itu gimana sih, atau cara analisis secara gravimetri itu gimana. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke aplikasi analisis gravimetri. Nah, buat untuk angkatan 66 itu dia penetapannya cuman ada 5 ya. Cuma ada 5 kalau gak salah. Yang pertama itu ada penetapan kadar air. Yang kedua ada penetapan kadar Cu. Yang ketiga ada penetapan kadar Ni, nikel. Yang keempat ada penetapan kadar fosfat. Dan yang kelima ada penetapan kadar krom. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penetapan kadar air, Cu, nikel, fosfat, dan krom. Oke, kita mulai ke penetapan yang pertama, yaitu penetapan kadar air dalam sampel. Nah, biasanya untuk penetapan kadar air, sampel yang digunakan itu adalah bisa sampel sampel biskuit atau sampel bahan makanan kering lainnya. Nah, di sini ada dasarnya. Dasarnya itu adalah pada suhu 105 sampai 120 derajat Celcius, air yang terikat secara fisik pada sampel atau bahan akan menguap. Sehingga setelah dipanaskan beberapa saat akan diperoleh bobot sampel kering. Sehingga jadi kan waktu yang pertama tuh dia masih ada kadar airnya ya. Terus dipanaskan suhunya 105 sampai 120. Jadi sampel yang kering. Berarti air yang hilang itu adalah bobot air sebelum dipanaskan dengan bobot air setelah dipanaskan ya. Sebelum dikurangi setelah. Gitu. Oke, kita masuk ke teorinya dulu sebentar. Nah, air yang terikat dalam sesuatu atau apa ya namanya ya. Jadi air yang terikat itu dibagi menjadi 2. Ada yang terikat secara fisika dan secara kimia. Yang secara fisika itu ada adsorpsi, ada absorpsi. Kalau adsorpsi itu dia mengikat di permukaannya saja ya. Melekat pada pori permukaannya saja. Contohnya itu adalah norit. Kalau absorpsi dia airnya itu terserap ke dalam zat yang akan merata menyeluruh larutan kimia. Contohnya itu adalah absorben untuk pencemaran udara. Terus ada yang kalau secara kimia itu adalah air hablur, yaitu air yang terikat secara dengan senyawa lain dalam bentuk H2O atau senyawa hidrat. Ya, terus ada air konstitusi, yaitu yang terikat pada senyawa lain atau bagian dari senyawa itu yang akan dihasilkan apabila senyawa tersebut dihidrolisis. Contohnya adalah protein dan karbohidrat. Nah, di penetapan di gravimetri ini kita hanya bisa menentukan kadar air secara fisikanya saja. Sedangkan secara kimia itu dia agak sulit untuk ditetapkan secara gravimetri. Walaupun bisa, tingkat ketelitiannya itu sangat rendah. Nah, air yang terikat secara fisik bukanlah bagian dari molekul suatu senyawa. Air ini akan hilang dengan pemanasan 105 derajat. Nah, kadarnya akan naik bila udara makin lembab. Jadi kalau udara lembab,
uap-uap airnya akan masukkan ya ke suatu molekul-molekul itu, jadi bobotnya naik gitu. Nah, untuk reaksinya simple. Jadi sampel terus dipanaskan pada suhu 105 sampai 120 derajat Celcius. Tetap jadi sampel tapi dia melepaskan H2O. Tuh ya. Nah, bagian kerjanya yang pertama itu kita siapkan sampel. Ya, kita ganti warna dulu. Yang pertama itu siapkan sampel, terus kita bilas kotak timbang dengan dengan alkohol. Terus habis itu kita keringkan, baru kita timbang sebagai bobot kotak timbang kosong ya. Habis itu sampelnya dimasukkan sebanyak beberapa gram ke dalam kotak timbang, lalu ditimbang lagi untuk mendapatkan bobot sampelnya. Terus itu kita keringkan sampai suhunya 105 sampai 120 derajat Celcius di dalam oven. Itu dinginkan dalam desikator, terus timbang bobot keringnya, lalu dihitung. Nah, di sini ada cara kerjanya. Cara kerja bisa dibaca. Oke, kita langsung lanjut ke data pengamatannya. Nah, berarti tadi di kita ada berapa kali penimbangan? Ada dua kali. Yang pertama penimbangan sampel, yang kedua penimbangan setelah setelah pengeringan. Jadi kita dapat bobot sampel dan kita dapat bobot sampel setelah dikeringkan. Sehingga untuk menghitung kadarnya sama dengan kadar air sama dengan bobot air yang hilang dibagi bobot sampel ya nih. Bobot sampel dikali 100%. Nah, bobot air yang hilang didapat dari penimbangan setelah dikeringkan ya. Sedangkan bobot sampel didapat dari penimbangan sampel. Oke, itu penetapan yang pertama. Kita lanjut penetapan yang kedua, yaitu penetapan kadar Cu dalam sampel terusi, atau terusi itulah CuSO4 5H2O. Oke, kita mulai dasarnya. Larutan garam tembaga 2 dipanaskan, tembaga 2 panas, diendapkan dengan larutan basa kuat NaOH atau KOH menjadi endapan CuOH 2 kali berwarna biru. Setelah dipanaskan akan terurai menjadi CuO yang berwarna hitam kecoklatan. Ya. Jadi kalau dasar tuh dia diendapkan dengan apa, menjadi apa, lalu dipijarkan menjadi apa, terus kayak gimana? Gitu ya. Kalau dasar di grafi gitu. Terus teorinya, nah, tembaga itu kan kita endapkan sebagai tembaga 2 hidroksida ya gak? Nah, di sini tuh kita endapkannya dengan basa kuat. Nah, kenapa kita gak boleh pakai basa lemah? Nah, karena kalau kita larutkan dengan kita endapkan dengan basa lemah, contohnya N4OH, akan membentuk garam kompleks CuNH3 4 kali plus, di mana CuNH3 4 kali ini dia bersifat mudah larut, sehingga nanti endapan Cunya tidak akan terbentuk. Oleh karena itu kita gunakan basa kuat. Di sini yang tersedia di lab itu ada NaOH dan KOH. Nah, terus karena CuSO4 itu merupakan logam yang tidak stabil, sehingga dia saat proses pelarutan bisa terjadi hidrolisis, maka kita cegah dengan penambahan asam sulfat sebelum pendidihan.
Nah, kalau dia terhidrolisis kenapa? Kalau dia terhidrolisis, CU-nya akan mengendap sebelum waktunya. Akan menjadi CuOH sebelum waktunya, sebelum ditambahin pengendap. Sehingga nanti hasilnya tidak akurat. Nah, kalau terhidrolisis itu dia CuSO4 bereaksi dengan H2O menjadi CuOH 2 kali dan H2SO4. Nah, supaya endapan CuOH-nya itu tidak balik lagi menjadi CuSO4, berarti kita tambahkan dengan H2SO4 supaya reaksinya bergeser ke kiri. Gitu, sehingga CuOH yang terbentuk itu balik lagi jadi CuSO4. Gitu. Nah, di sini ada reaksi sampel dan reaksinya. Sampelnya jelas kita pakai terusi, kita pakai air suling, NaOH sebagai pengendapnya, H2SO4 pencegah hidrolisis, HCl sebagai pengasam, BaCl2 dan lakmus sebagai uji pengotor. Nah, di sini ada reaksinya. Yang pertama adalah reaksi karena terusi itu dalam senyawa hidrat, berarti pertama saat dilarutkan dipecah hidratnya. Jadi CuSO4 5H2O dipecah jadi CuSO4 dan 5H2O. Nah, terus CuSO4 direaksikan dengan N4OH, kita endapkan membentuk endapan CuOH 2 kali dan N2SO4. Nah, endapannya berwarna biru. Endapan biru ini kita pijarkan hingga didapatkan abu berwarna hitam kecoklatan. Gitu. Kita lanjut ke bagian kerjanya. Pertama kita timbang 0,5 gram sampel terusi, larutkan dengan 100 ml air suling, asamkan dengan H2SO4 hingga larutannya jernih. Jadi kalau dia terhidrolisis itu tandanya dia tuh larutannya keruh. Nah, makanya dia ditambahin pengasam H2SO4 agar tadi reaksinya berjalan ke kiri. Terus didihkan larutan sampel sampai mendidih. Nah, pada saat mendidih itu kita endapkan dengan NaOH 4N sedikit hingga berlebih sehingga terbentuk endapan sempurna. Terus kita uji pengendapan sempurna dengan meneteskan 1-2 tetes pengendap atau dengan lakmus merah. Terus kita saring dengan kertas saring Wattman nomor 40. Nah, tuangkan, cuci dengan air suling sampai bebas basa dan sulfat. Jadi pencucinya itu kita menggunakan air suling, dan pengotornya itu kita harus menghilangkannya dari pengotor basa dan sulfat. Basanya dari mana? Basanya itu dari NaOH pengendapnya tadi. Kan dia ditambahkan secara berlebih ya. Nah, sulfatnya dari mana? Sulfatnya dari saat kita penambahan asam untuk mencegah hidrolisis di awal. Habis itu udah bebas dari pengotor, kita keringkan dalam oven. Masukkan ke dalam cawan porselen yang sudah diketahui bobotnya, lalu pijarkan per arang dan dinginkan di desikator, timbang lalu ulangi hingga bobot tetap. Lanjut ke data pengematannya. Yang pertama ada data penimbangan sampel, terus ada data penyaringan. Nah, di sini kita pengotornya itu adalah sulfat dan basa. Terus jangan lupa menghitung rata-rata volume air pencuciannya. Lalu ada data pemijaran, ya. Nah, perhitungannya untuk kadar teorinya itu adalah air Cu per mR CuSO4 5H2O dikali 100%. Terus kadar Cu secara praktiknya air Cu per mR CuO dikali bobot sisa pijar dibagi bobot sampel dikali 100%. Oke, penetapan yang kedua clear ya. Kita lanjut ke penetapan yang ketiga. Penetapan yang ketiga adalah penetapan kadar Ni dalam sampel nikel sulfat atau nikel NiSO4 6H2O. Oke, dasarnya garam nih.
Garam nikel dapat diendapkan dengan reaksi organik. Nah, di sini kita pakai dimetil glioksima yang larut dalam alkohol dalam suasana basa lemah. Membentuk endapan nikel dimetil glioksima berwarna merah. Untuk teorinya. Nah, di penetapan kali ini kita tidak ada proses pemijaran, cukup dikeringkan saja endapannya. Kenapa? Karena kita menggunakan reaksi yaitu reaksi organik, sehingga nanti itu terbentuk endapannya itu adalah endapan logam dengan senyawa organik, di mana senyawa organik itu akan rusak dengan pemanasan, sehingga cukup dikeringkan aja, gak perlu dipijarkan. Oke, dasar teorinya nikel diendapkan dengan sebagai nikel dimetil glioksima atau DMG dalam amonia, ya. Dalam amonia berarti dalam NH4 OH. Beberapa reaksi organik membentuk senyawa kompleks yang tidak larut dalam air. Salah satunya nikel dengan dimetil glioksima. Oleh karena itu, kita buat dalam amonia tadi diendapkannya. Nah, terus endapan merah didapatkan di nikel dimetil glioksima itu endapannya merah, terus kerapatannya kecil sehingga volumenya itu lebih besar. Nah, tapi dia tuh mudah merayap ke atas si endapannya. Sehingga kita di itunya menggunakan disaring menggunakan cawan kaca masir. Endapan tidak perlu dipijarkan, cukup dipanaskan 120 derajat Celcius karena tadi senyawa organik dia mudah rusak dengan pemanasan. Nah, reaksinya di sini ada NiSO4 6H2O, larutan DMG 1% dalam alkohol, larutan N4OH 10%, BaCl2 0,5%, HCl4n, air suling dan air suling panas. Oke. Nah, DMG di sini dia berfungsi sebagai pengendap, N4OH sebagai suasana pengendapan, BaCl2 sebagai uji pengotor, HCl sebagai pengasam, air suling sebagai pelarut, dan air suling panas sebagai pencucinya. Nah, di sini reaksinya nikel sulfat diendapkan dengan dimetil glioksima. Rumusnya itu adalah C4H8N2O2 dalam suasana amonia atau N4OH, membentuk endapan NiC4H7N2O2 2 kali ditambah NH4 2SO4 tambah 2H2O. Oke, itu untuk reaksinya. Oke, kita lanjut ke bagan kerjanya. Lanjut ke bagan kerja. Bagan kerja yang pertama, kita timbang 0,1 gram NiSO4 6H2O. Larutkan dengan 100 ml air suling. Panaskan hingga 80 derajat, berarti harus pakai termometer. Terus kita tambahin 15 ml dimetil glioksima dalam alkohol. Terus kita basahkan dengan N4OH karena dia pengendapannya optimal dalam amonia ya, hingga terbentuk bau NH3. Gitu, simpan piala gelas di atas penangas air selama setengah sampai 1 jam. Lalu kita uji pengendapan sempurna. Habis sudah mengendap sempurna, kita saring dengan cawan kaca masir nomor G2 atau G3 yang udah diketahui bobot cawan kaca masirnya. Itu kita cuci endapannya dengan air panas hingga bebas sulfat. Kita keringkan dalam oven. Lalu kita dinginkan dalam desikator, lalu kita timbang sebagai bobot tetap. Lalu, nah di sini tadi kan kita nyari menggunakan cawan kaca masir, dan di situ di bagian kerjanya tuh cawan kaca masir harus diketahui bobotnya dulu. Nah, di sini ada cara mencari bobot cawan kaca masir kosong.
Yang pertama kita cuci cawan kaca masir dengan air mengalir. Di situ bilas dengan cawan kaca masir dengan air suling minimal 2 kali. Kalau lebih bagus. Lalu kita bilas dengan alkohol 1:1 sampai semuanya terbilas. Lalu kita keringkan dalam oven selama 30 menit. Dinginkan dalam desikator lalu timbang sebagai bobot cawan kaca masir kosong. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat 10 ml alkohol 1:1? Nah, berarti kalau alkohol 1:1 berarti 1 mili alkohol. Berarti 1/2 jumlah alkohol per jumlah larutan dikali dengan yang mau kita buat. Nah, berarti alkoholnya itu 1 bagian, terus larutannya tinggal kita jumlah 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 dikali larutan yang mau kita buat yaitu 10 mili. Berarti didapat larutan alkoholnya itu alkoholnya tuh 5 mili ya. Kita ambil 5 mili. Habis itu kita tambahin air suling hingga 10 mili. Nah, di sini juga ada catatan, cawan kaca masir yang selesai digunakan tapi yang berisi endapan tidak boleh langsung dicuci, tetapi harus kita rendam dulu dengan HNO3 1:1 hingga semuanya endapan larut. Cawan yang sudah tidak mengandung endapan kemudian dicuci dengan air mengalir. Ya. Supaya nanti itu si cawan kaca masir itu gak berkerak oleh endapan. Kalau berkerak kenapa? Kalau berkerak nanti saat dia digunakan kembali terjadi kesalahan positif di mana bobot endapannya tuh bertambah. Nah, untuk data pengamatannya sama ya. Sama ada penimbangan sampel, penyaringan, sama pemijaran. Nah, untuk pengotornya ada pengotor sulfat ya kita tadi sama pengotor apa? Pengotor sulfat dengan pengotor pengotor sulfat aja. Jadi pengotor cuma satu ya, sulfat aja. Nah, di sini ada bobot pemijaran. Oke, terus di sini ada bobot pencarian perhitungan kadar. Seperti biasa kalau kadar teori itu adalah air yang ditanyakan per ml sampel kali 100%. Kalau kadar praktik, AR yang ditanyakan atau RNI per bobot yang mau ditimbang bobot tetapnya dikali bobot endapan kering dikali bobot terakhirnya, baru dibagi bobot sampel dikali 100%. Oke, lanjut penetapan yang keempat yaitu penetapan kadar fosfat dalam DMG atau dinatrium hidrogen fosfat Na2 HAMPO4 12H2O. Oke, dasarnya itu gimana? Dasarnya larutan garam fosfat diendapkan dengan campuran magnesia dengan amonia sebagai NH4MgPO4 yang berwarna putih menjadi Mg2P2O7 berwarna abu-abu setelah dipijarkan. Jadi garam fosfat itu diendapkan dengan campuran magnesia membentuk NH4MgPO4 yang berwarna putih, lalu NH4MgPO4-nya ini dipijarkan hingga terbentuk Mg2P2O7 berwarna abu-abu. Oke, teorinya fosfat dapat diendapkan sebagai amonium magnesium fosfat dengan pengaturan pH yang teliti. Karena jika pH-nya lebih dari 10 maka MgOH akan mengendap. Nah, kalau MgOH-nya mengendap kenapa? Berarti terjadi kesalahan.
ya, baik kesan positif terbentuk endapan lain dari Mg-nya atau ya, jadi udah ada endapan NH4 MgPO4 ditambah lagi endapan MgOH, jadi terdapat kesan positif. Nah, endapan juga dia sulit terbentuk dalam suhu biasa dan panas. Oleh karena itu, pengendapan dilakukan pada suhu rendah, makanya kita menggunakan es. Untuk membesar-besar hablur dan mengurangi kopresipitasi, endapan diperam dalam es atau di-aging selama 1-2 jam. Larutan endapan diperkecil dengan pencucian menggunakan larutan NH4OH yang encer. Oke. Nah, sampel dan reaksinya di sini ada DMG, dinatrium hidrogen fosfat, sampelnya. Terus ada larutan HCl sebagai pengasam, campuran magnesia sebagai pengendap, NH4Cl sebagai buffer, NaOH itu sebagai untuk memperbesar memperbesar si endapannya untuk pemeraman. Terus air suling sebagai pelarut, AgNO3 dan HNO3 sebagai dan PP sebagai indikator, dan es batu sebagai suasananya agak menjadi dingin. Ini reaksinya. Jadi Na2HP4 12H2O kita pecah menjadi Na2HP4 dan 12H2O. Terus dilanjut 2Na2HP4 ditambah 2MgCl2 tambah 2Na4OH. Jadi 2NH4MgPO4 berwarna putih tambah NaCl dan H2O. Jadi campuran magnesia itu adalah campuran MgCl2 dengan NH4OH. Oke, terus NH4MgPO4-nya dipijarkan hingga terbentuk Mg2P2O7 dan NH3 dan H2O. Oke. Itu reaksinya. Sekarang kita lanjut ke bagian kerjanya. Pertama kita timbang 0,5 gram sampel DHPD dinatrium hidrogen fosfat, larutkan dengan air suling, tambahkan beberapa titik HCl4N, tambahkan 10 ml NH4Cl 10% dan 5 ml campuran magnesia. Apabila terbentuk endapan putih, maka tambahkan NaCl sebagai penjernihnya. Lalu kita didihkan, terus kita dinginkan dalam es karena pengendapan optimal dalam suhu tinggi. Itu kita tambahkan indikator PP untuk memastikan si larutannya itu dalam suasana basah. Itu tambahin NH4OH 1:10 untuk memperbesar hablur sampai warna merah muda seulas. Kemudian kita lanjutkan pendinginan. Di situ kita tambahkan NH4OH 1:10 sebanyak setengah bagian dari volume total piala gelas. Berarti kalau di piala gelas ada 100, berarti 1/5-nya adalah 20 ml. Terus kita saring dengan kertas Hotman nomor 40. Nah, tuangkan cuci dengan NH4OH 1:20 sampai bebas klorida. Nah, habis itu kita uji klorida. Ya, kita uji klorida. Habis uji klorida, kita lanjutkan penyaringan hingga endapannya bebas mengotor. Lalu kita keringkan dalam oven. Kita pijarkan, kita pararang dan kita pijarkan, lalu kita dinginkan dalam desikator dan timbang sebagai bobot tetap. Nah, jadi gambarnya tuh kurang lebih kayak gini. Ya. Gambar setelah pengendapannya kurang lebih kayak gini. Endapannya berwarna putih di bawah dengan larutan berwarna pink. Nah, pink ini warna merah muda. Nah, warna merah muda ini dari mana? Dari penambahan indikator PP. Karena indikator PP dalam suasana basah dia berwarna merah muda. Oke.
Lanjut ke data pengamatannya. Berarti ada data peminimbangan, data penyaringan sama kayak biasa. Nah, pengotornya di sini ada pengotor CL saja. Habis itu ada data pemijaran. Lalu ada terakhir adalah perhitungan. Kadar teori seperti biasa, berarti yang kita cari adalah kadar fosfat, berarti MR fosfat dibagi MR sampel kali 100%. Sedangkan kadar praktiknya air fosfat per MR Mg2P27 kali bobot sisa pijar per bobot sampel kali 100%. Oke, kita lanjut ke penetapan yang terakhir, yaitu penetapan kadar krom dalam sampel kalium kromat. Untuk dasarnya, kalium kromat berwarna kuning. Kalium kromat berwarna kuning dengan asam sulfat menjadi kalium dikromat berwarna sindur. Krom 4 direduksi menjadi krom 3 yang berwarna hijau, lalu diendapkan dengan krom 2 hidroksida yang berwarna hijau kebiruan. Setelah dipijarkan menjadi krom 3 oksida berwarna hijau. Nah, untuk dasar teorinya, krom itu diendapkan sebagai krom 3 hidroksida. Sehingga kan dari sampel di kromat itu adalah krom 6. Sehingga kalau kita mau diendapkan dalam bentuk krom 3, harus kita turunkan biloxnya dulu menjadi dari krom 6 menjadi krom 3. Krom 6 dalam sampel kalium kromat atau dikromat harus direduksi dengan Na2SO3 atau KNO2 atau NaNO2. Nah, krom 3 ini bersifat amfoter. Berarti dia bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa. Sehingga basa kuat di sini tidak cocok digunakan sebagai pengendap. Tapi jika digunakan NH4OH berlebih, krom akan membentuk senyawa kompleks CrNH3 6x3+ yang mudah larut. Jadi agak ribet ya. Jadi di sini kita endapkan menggunakan NH4OH tetapi tidak berlebih. Karena kalau berlebih nanti dia akan terbentuk senyawa kompleks yang mudah larut. Oke. Nah, tapi jika proses reduksi tidak sempurna, larutan tidak akan berwarna hijau. Sedangkan tanda dia udah menjadi krom 3 itu dia berwarna hijau. Oke, reaksi yang digunakan ada sampel kalium kromat, H2SO4 sebagai pengasam, hablur Na2SO3 sebagai pereduksi, terus larutan NH4OH sebagai pengendap, air suling dan air suling panas sebagai pencuci. Oke, ini reaksinya. Oke, fokus di sini reaksinya. Nah, pertama kalium kromat yang berwarna kuning direaksikan dengan H2SO4 membentuk kalium dikromat berwarna sindur. Tambah K2SO4 dan H2O. Nah, kalium dikromat yang berwarna sindur tadi direaksikan dengan H2SO4 membentuk asam dikromat dan kalium dan K2SO4. Asam dikromatnya itu kita ubah menjadi CrO3 dengan H2O. CrO3 tadi direduksi dengan natrium sulfit bentuk Cr2O3 tambah Na2SO4. Lalu Cr2O3 yang telah direduksi tadi direaksikan dengan H2SO4 menjadi Cr2SO4 3 kali plus 3H2O. Cr2SO4 3 kalinya diendapkan dengan NH4OH hingga terbentuk endapan CrOH 3 kali dan larutan NH4,2SO4. Endapan CrOH 3 kalinya itu dipijarkan hingga terbentuk sisa pijar Cr2O3 berwarna hijau dan H2O yang menguap. Oke. Di sini ada bagian kerjanya.
Sebagai nabrak warnanya. Pertama kita timbang sampel kalium di kalium kromatnya sebanyak 0,2 gram. Larutkan 25 ml air suling, tambahkan 5 ml H2SO4. Terus tambahkan 1 gram natrium sulfit untuk mereduksi hingga berwarna hijau ya. Di situ dididihkan hingga warna hijaunya jernih. Nah, setelah mendidih, kita encerkan hingga 100 ml. Lalu kita didihkan kembali. Setelah mendidih, kita tambahkan NH4OH 2N. Nah, diendapkannya sampai kapan? Sampai tidak tercium lagi bau amoniak. Oke, ini bentuk endapannya. Lalu didihkan kembali untuk menghilangkan kelebihan amoniaknya. Habis itu saring dengan kertas saring Wattman 41, tuangkan cuci endapan hingga bebas sulfat. Terus kita saring. Endapannya sudah bebas mengotornya, lalu kita keringkan dalam oven. Pijarkan dalam perarang dan pijarkan, lalu kita timbang dengan desikator dan ulangi hingga botap. Untuk pengamatan masih sama aja ya. Ada data penimbangan, data penyaringan, terus dan data pemijaran. Untuk perhitungannya berarti kadar Cu secara teori sama dengan air CR CR ya. CR 3+ per mRK2CrO4 kali 100%. Kadar praktiknya air CR per air CR2O3 dikali bobot sisa pijar per bobot sampel kali 100%. Oke. Nah, sekian untuk pemaparan materi terkait aplikasi analisis gravimetri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar semuanya.